Halo, halo, halo. Oke, teman-teman semua, eh apa kabar kalian ya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua. Kembali channel Bung Harpa menyapa kalian di hari kedua. Sebenarnya hari ketiga sih, tapi video kedua gue selama di Istanbul menjelang final Liga Champions antara City dan juga Inter Milan. Nah, gue udah dapet nih dua shellnya kemarin waktu diajak oleh seorang teman gue yang ketemu di sosmed, yaitu Kevin. Baik banget. Dia beliin gue, bukan beliin gue tiket sih, iya bantuin beliin gue tiket. Duitnya duit gue tuh, tapi ya terima kasih. Nonton antar pertandingan terakhir Super League, Turki Super League antara Besiktas dan Konyaspor ya kalau nggak salah, peringkat 8. Dan gue nggak ada rencana juga kemarin tuh, kemudian dia nawarin nonton bareng, ya udah. Dan itu memberikan gue beberapa hal yang menarik, pengalaman juga yang nanti akan gue share. Tapi terkait dengan hari kedua gue di Istanbul ini, nanti gue akan bahas agak di belakangan. Tapi gue mau update dulu soal yang lagi rame nih teman-teman ya. Jadi dalam 2-3 hari ini ada, ya kita semua tahu lah, Lionel Messi akhirnya memutuskan untuk pertama kalinya membela klub di luar Eropa. Jadi adventure-nya Messi ini ternyata terjadi di penghujung, bukan penghujung usia ya, penghujung karir. Dia em, ketika orang berpikir dia sudah akan berada di zona nyamannya sampai nanti dia pensiun, ternyata kita nggak pernah tahu ya. Ternyata ada perubahan, ada momen yang merubah segalanya, dan akhirnya dia harus meloncat ke PSG, kemudian juga kali ini dia akan ke Inter Miami, dan kita nggak tahu apakah nanti dia akan pindah ke klub mana lagi. Nah, ini mungkin mirip dengan video gua yang keberapa ya, nanti kalau lu lihat deh, um, terkait dengan keberhasilan Luton Town juara promosi ke Championship. Di situ gua akhirnya mengangkat angle soal momen yang mengubah hidup. Ya, jadi intinya adalah balik lagi, kalau kita runtun kepindahan Messi ya. Jadi gua nggak tekan terlalu bicara straight news soal Messi lah. Misalnya transfernya berapa, apa gajinya berapa dan seterusnya. Tapi kita lihat bagaimana ya kadang-kadang apa istilahnya, mystery of life. Kita nggak tahu. Mungkin kalau misalnya Barcelona nggak mengalami masalah keuangan, kemudian Messi tidak terpaksa harus pindah ke PSG, mungkin dia nggak akan sematang saat ini, dan kemudian bisa membawa tim Tenggo juara Piala Dunia 2002 kemarin, dan mungkin nggak akan diundang Erick Thohir ke Indonesia. So kita lihat sequence yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, dalam banyak hal kita sebaiknya memang menyerahkan kepada yang maha kuasa, kepada Tuhan, kepada alam inilah yang kadang-kadang lebih memihak kemana takdir kita diarahkan. Jadi kalau sedikit kita bicara soal Messi saat dia pindah ke PSG, itu kan sebenarnya sebuah lompatan, sebuah perubahan yang sangat luar biasa besarnya. Beda dengan Ronaldo, beda dengan kalau pelatih itu Jose Mourinho yang biasa pindah-pindah klub. Jadi mereka adalah seorang apa, perantau begitu ya. Tapi Messi itu, dan banyak kita juga mengalami hal yang sama. Kita sudah sangat nyaman di kota kita, di pekerjaan kita, tapi kemudian kita harus terlempar karena satu dan lain hal. Tapi kita lihat kepindahan Messi ke PSG menurut gua adalah timing yang sangat luar biasa, dan itulah memang yang kalau semesta dikatakan berpihak, ya berpihak. Akhirnya Messi di situ em, berubah. Dia bukan lagi seorang pangeran, seorang raja yang dilayani oleh seluruh pemain dan staff, tapi kali itu dia harus juga melayani. Bahkan satu momen gue ingat waktu free kick, dia itu yang tiduran di bawah gitu loh. Teman-teman tahu kan maksud gue kan? Dan itu kan gak akan mungkin terjadi di Barcelona. Nah, cuman kepindahan dia ke PSG itu ternyata membuat dia semakin matang, semakin dewasa, dan melengkapi kemampuan dan skill yang dia miliki selama ini, yaitu leadershipnya. Galaknya itu, api amarahnya itu jadi timbul, dan itu yang akhirnya membuat tim Tenggo Argentina itu menjadi sangat sempurna. Mereka punya leader, punya pemimpin, punya pemain yang berkarismatik, dan juga punya pemain yang punya skill, yang akhirnya ya kita lihat bagaimana Argentina bisa menjadi juara dunia. Bahkan semua pemain itu ya, sangat mendengarkan Messi, dan inilah Messi yang kita tunggu, inilah Messi yang kita cari, inilah Messi yang kita nanti, Messi yang berani menendang
atau memarahi benchnya tim nasional Belanda. Messi yang pernah apa tuh waktu di wawancara itu dia ngomong apa, Aina Bobo atau apalah gitu ya, yang ya kadang-kadang memang pemimpin itu bukan kadang-kadang, pemimpin itu harus berani mengambil tindakan populer, berani keras kalau memang itu dibutuhkan gitu. Jadi bukan harus berarti diktator, enggak, tapi kadang-kadang itu diperlukan ketika memang dalam situasi tertentu, dan itu yang selama ini dicari oleh Messi, dan akhirnya Messi dapatkan itu. Dan gue yakin itu juga tidak lepas dari keputusan dia merantau ke PSG dan dia akhirnya tumbuh menjadi seorang leader. Nah, balik lagi soal kepindahan Messi ke Inter Miami. Kalau mungkin bulan lalu ya, mungkin 2 bulan lalu, gue juga pernah bikin soal kemungkinan klub yang akan dituju Messi setelah dari PSG. Nah, pertama ada Al Hilal, kemudian ada Newcastle, kemudian ada Inter Miami, kemudian ada eh, News Old Boys, mantan klubnya dia ya. Ada 4 atau 5 gue lupa calonnya. Dan jujur waktu itu gue paling mungkin gue lihat kalau nggak kalau gue mikirnya antara Newcastle atau Al Hilal gitu. Nah, kalau kalau orang mungkin menganggap banyak mikir akan ke Al Hilal karena duitnya gede, ya kan. Nah, Newcastle gue lebih pilih Newcastle saat itu. Pertama, mereka punya duit juga karena baru dibeli oleh apa namanya orang Arab Saudi ya. Kemudian juga dia main, kemungkinan besar waktu itu belum masuk Liga Champions. Main di Liga Champions, dan ini adalah perpaduan perkawinan yang sempurna. Newcastle adalah klub tanpa pemimpin, Messi adalah pemimpin tanpa klub. Kira-kira gitu. Makanya gue pikir waktu itu Newcastle. Dan gue melihat, ya kalau gue boleh bandingin ya, Messi dengan Ronaldo ini beda. Oke, semua orang butuh duit, tapi Messi itu less effort. Ya, kalau kayak pelawak itu dia kayak Andri Taulani. Jadi nggak perlu berusaha untuk kelihatan lucu, tapi udah lucu. Nah, dia juga gitu, nggak perlu berusaha untuk cari duit, tapi seperti memang ya alam mendukung duit itu datang ke dia. Ya bahkan kemarin kalau kita ingat, dia jadi brand ambassador tourism Arab Saudi aja, cuma datang foto sama burung kondor dapat $25 juta kan, luar biasa gitu. Jadi dari awal gue udah mengatakan bahwa Messi ini beda sama Ronaldo. Messi ini nggak ambisius, bukannya nggak butuh duit, cuman dia tahu bahwa komitmen dan kerja keras dia itu pasti akan dihargai, dan duit itu akan datang sendiri. Makanya gue nggak melihat dia akan ke Al Hilal, dia akan ke Newcastle. Artinya masih ada ambisi yang bukan semata-mata soal duit. Nah, cuman yang nggak diduga memang dia akhirnya pindah ke Inter Miami. Waktu itu gue bikin Inter Miami itu ada di list terakhir. Kenapa? Karena secara duit kayaknya dia nggak mampu gitu loh. Nah itu karena Al Hilal masih mampu, Newcastle masih mampu. Bahkan kalau nggak salah Chelsea gue sempet sempet masukin juga calon ya. Tapi itu yang terakhir lah. Karena duit dia ada kan, itu dulu kan. Kemudian Newell's Old Boys ya, karena nostalgia atau apa, mungkin dia mau bayar rasa terima kasih dia, karena bagaimanapun juga dia di yachtnya di situ. Tapi anyway, ya nggak ada yang nyangka dia ke Inter Miami. Nah cuman kalau gue boleh sedikit menganalisa, kesimpulan gue Messi ke Inter Miami adalah pertama, faktor keluarga ini sangat memegang peranan penting. Ya, gue rasa ya inilah salah satu memang ciptaan manusia yang sempurna ya. Secara keluarga juga kita lihat bagaimana Antonella ini nggak hingar-bingar. Terus juga ya Messi kita lihat seperti apa. Artinya gini, Messi ini pasti juga berpikir bahwa selama ini Antonella istrinya, kemudian anak-anaknya sudah dalam tanda kutip berkorban untuk Messi. Dia ke Perancis dia ikut, di Barcelona juga ikut, kemana-mana ikut. Artinya mungkin saat ini dia untuk berpikir memilih liga yang less pressure. Ya itu satu. Jadi dia memperhatikan keluarga, anak-anaknya, dan ya pokoknya keluarganya lah. Jadi uang, makanya gue bingung kalau ada orang mengatakan, wah cari duit sebanyak-banyaknya sebelum dia pensiun. Hey, come on lah. Duit Messi itu bergunung-gunung, dia pun mungkin akan bingung bagaimana untuk menghabiskan ini sampai dia mati hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi ini memang aneh kalau ada argumen mengatakan seperti itu. Ya kalau memang lu memang miskin atau uang lu pas-pasan, iya, atau kayak kita lah misalnya berpikir seperti itu. Tapi kalau Messi uangnya mungkin udah bertriliun-triliun dan itu akan berbunga terus. Karena sebagian ada yang dibelikan aset, ada yang ditaruh di bank atau apa, itu kan berbunga terus, dan bunganya itu nggak lebih tinggi daripada pengeluaran dia. Belum lagi dari gajinya yang nggak berhenti-berhenti, dari endorsement dan sebagainya. Termasuk juga rumah dia di Miami. Jadi ternyata teman-teman, dari yang gue baca,
Messi ini udah beli rumah di Miami sebelum dia memutuskan pindah ke Inter Miami ya. Nah, cuman disewain. Nah, ini lagi-lagi itu yang gue bilang, dengan nama besarnya dia, apapun yang dilakukan pasti orang akan tertarik. Misalnya, dia punya mobil Avanza yang jual Messi, itu harganya mungkin bukan hanya cepat laku, tapi 2-3 kali lipat gitu. Jadi, gue rasa aneh kalau dikatakan apa namanya pemain itu pilih klub seperti Messi misalnya, pilih Al Hilal untuk mengumpulkan duit sebanyak, emang duitnya masih kurang kan, enggak gitu loh ya kan. Oke, balik lagi, jadi itu alasan pertama keluarga, alasan kedua adalah dia eh, ingin juga mengembangkan kemampuan dia di luar sepak bola. Nah ini kita kembali lagi alasannya, artinya apa, dari yang gue baca, eh, memang dia juga ingin mulai menjalin apa ya, kerjasama dengan beberapa brand Amerika yang terkenal ya, Apple, terus apalagi Adidas kalau nggak salah. Karena gini teman-teman, market di Amerika ini sangat luar biasa, sangat besar, dan Amerika itu beda karakter dengan di Eropa. Amerika walaupun satu negara, cuman daya belinya dan juga eh, kuantitinya ini sangat besar sekali. Jadi kalau bisa menguasai pasar Amerika, maka lu seperti bisa menguasai pasar Eropa. Nah, artinya apa? Em, Dua ini kan menggabungkan hal yang positif. Dia tetap tidak kehilangan pekerjaannya, hobinya main bola, bisnisnya juga tetap jalan, di saat yang sama keluarganya juga lebih nyaman menurut gua ya. Dan menurut mereka juga, karena mereka udah mutusin, pasti mereka udah memikirkan itu. Jadi mereka nggak terlalu terganggu. Dan mesti diingat, bintang sepak bola di Eropa dan di Amerika itu beda tanggapan masyarakat. Kalau di Eropa mungkin Messi jalan 1 senti orang udah tahu akan ngejar-ngejar dia. Apalagi di Argentina, ya kan, dia ya masih ingat kan, habis Piala Dunia kemarin dia makan di restoran, begitu keluar ribuan orang udah menyambut. Nah, di Amerika kemungkinan besar atau hampir pasti gak akan seperti itu. Jadi ini kembali ke keluarga, dan tadi bisnisnya juga tetap jalan, main bola juga. Dan kalau yang ketiga ini memang agak sedikit cocok logi ya, dan ini juga argumen yang gue pernah paparkan di video-video gue sebelumnya ya, terkait dengan rencana Messi pindah kemana, bahwa kita harus ingat, nggak lama lagi, 3 tahun lagi ya, 3 tahun, 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi, 1 tahun lagi malah, itu Copa America. Kalau nggak salah di daerah-daerah situ, gue lupa, entah di pokoknya Konkakaf lah gitu ya. Pokoknya di daerah entah Amerika, malah Amerika apa Kanada. Nah, itu mungkin dia mau ngincar ke situ juga. Terus Piala Dunia juga kan di Amerika, Kanada, Meksiko 2026. Tapi kalau yang Piala Dunia memang terlalu jauh lah. Nah, cuman menarik juga kita untuk melihat statement dia. Statement dia setelah dia resmi mengumumkan akan pindah ke Inter Miami. Jadi statement itu membenarkan hal yang tadi gue katakan. Pertama, dibilang kalau if it's all about money, then I would go to Saudi. Tuh, it's obvious, jelas. Itu udah pasti, dan statement dia memang dibuktikan dengan dia pilih Inter ke Miami. Dan kedua, dibilang kalau dia main di Eropa lagi, it would be Barcelona. Tapi kita tahu terbentur dengan financial fair play ya, jadi nggak bisa. Nah, mungkin tahun depan bisa, mungkin ya. Jadi bisa aja sebenarnya dia ke Inter Miami ini hanya sebagai batu loncatan, selama setahun. Kemudian nanti dia balik lagi ke Barcelona, di mana kalau kata ungkapan lama, home is where heart belongs gitu. Jadi mungkin emang ya dia dari umur 13 tahun di situ, dan selama 21 tahun dia berkiprah di Barcelona, tinggal di Barcelona, jadi pasti hatinya tertambat di situ. Jadi suatu saat dia mungkin akan kembali. Jadi feeling gue dia akan 1 tahun doang. Mungkin ya, koreksi kalau gue salah. Mungkin kontraknya 2 tahun, gue nggak tahu. Tapi dia akan kembali ke Barcelona dan mungkin dia akan pensiun di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan waktu dia meninggalkan Barcelona nangis-nangis itu pura-pura, berarti memang orang itu tidak ada hatinya, kalau menurut gue ya. Oke, itu dari Messi. Ini udah hampir 15 menit ya. Dan satu lagi, West Ham kemarin juga gue habis nonton Besiktas Konyaspor, sempat nobar di sebuah bar ya, sambil ya ngebir-ngebir dikit lah gitu ya. Dan itu di daerah Taksim Square. Dan selamat untuk West Ham yang ya, what a beautiful night in Prague. Bagaimana 43 tahun ya, West Ham menunggu gelar pertama mereka, gelar Eropa ya. Kemudian juga buat David Moyes ya, walaupun gue bukan fans David Moyes, bukan fans West Ham, tapi gue melihat bagaimana kelegaan dia
kelegaan dia yang ya kelihatannya dia sudah di karirnya sudah mulai menurun ya setelah dari Everton, MU, sempat kemana lagi gue lupa. Terus kayaknya agak-agak ya pokoknya turun terus lah. Kemudian kemarin dia begitu lega, begitu senang, tapi tegang juga sebelum pertandingan selesai. Ya gue ikut senang aja lah intinya gitu. Dan mereka pantas, terutama Jared Bowen kemarin. Wah luar biasa ini benar-benar mental mental Inggris banget sampai pertandingan apa namanya sampai akhir pertandingan dia kejar terus itu bola. Ya karena dia juga kan match winner ya. Jadi ini luar biasa sekali lagi selamat buat West Ham dan ini juga menunjukkan bagaimana tim-tim Italia terancam tidak dapat gelar musim ini nih di Eropa karena Roma udah gugur di Europa League, kemudian juga Fiorentina gugur di Conference League dan kita nggak tahu Inter Milan. Nah ini nih mudah-mudahan mungkin bisa bisa menyelamatkan wajah Italia. Sorry itu saya nih buat pendukung Citizen, bukan gua benci, nggak ada, gue cuman mikir keseimbangan aja yang suruh. Tapi kalau City memang bisa juara ya pantas lah gitu. Oke, ini 16 menit lebih. Jadi mungkin gua ini aja, gue pisah deh. Jadi cerita gua soal soal apa kegiatan gue kemarin dan apa yang akan gue lakukan hari ini akan gue lanjutkan di Day One seri yang kedua ya, biar nggak terlalu bosan nontonnya. Oke, sampai jumpa di video gue yang kedua di Day 2 ya, Day 2 sorry, Day 2 seri yang kedua supaya lu nggak terlalu bosan atau kelamaan. Ciao. Jangan kemana-mana ya.